السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada bab keutamaan ziarah atau saling berkunjung. Kemudian muallif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan dengan bab Ar-rajul yuhibbu qauman walamma yalhaqu bihim. Bab orang yang mencintai suatu kaum sedang dia tidak bersama mereka. Di sini riwayat pertama dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya dalam satu kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qaum wa la yastati'u an yalhaqa bi'amalihim." Wahai Rasulullah, bagaimana bila ada satu orang yang mencintai satu kaum, akan tetapi dia tidak bisa mengejar amalan kaum yang dicintainya? Paham tidak dengan pertanyaan ini? Kira-kira belum, sedikit-sedikit. Misalnya kita mencintai para sahabat, tentu bagian dari konsekuensi iman kita, bagian dari cinta kita kepada Rasulullah, kita cinta kepada sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itulah yang menukilkan ilmu kepada generasi berikutnya tabi'in, kemudian tabi'in juga menukilkan kepada para ulama ahlus sunnah sampai kepada kita. Baik, kita mencintai sahabat, tapi kayaknya kita tidak bisa melakukan amal soleh sebanyak sahabat, ya kan? Yang jelas kita tidak nututi, tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu diantaranya, termasuk amalan-amalan heroik mereka ketika membela Rasulullah, yang mana kecintaan mereka kepada Rasulullah sudah lolos ujian, tidak perlu lagi, ya kan?
Ada di antara mereka yang mengorbankan jiwa raganya secara langsung, kemudian ada yang sampai cacat permanen karena melindungi Rasulullah SAW, dan berbagai ya, peristiwa atau hal-hal yang sudah disebutkan dalam sirah. Maka kalau Abu Dzar saja bertanya seperti ini, lalu bagaimana dengan kita? Abu Dzar adalah bagian dari sahabat, salah satu sahabat yang Masya Allah masuk papan atas lah, yang sahabat yang dikenal, tapi masih bertanya tentang pertanyaan dengan pertanyaan seperti ini. Sepertinya Abu Dzar ini mewakili kita-kita, mewakili kita-kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta." Engkau wahai Abu Dzar akan membersamai, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka Abu Dzar kembali menjawab, "Qultu inni uhibbullaha wa rasulah." Aku katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Tadi Rasulullah katakan orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau begitu saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kata Abu Dzar. Maka Rasulullah menimpali, "Anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar." Engkau bersama orang yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Ya subhanallah. Nah, engkau akan dikumpulkan, akan membersamai orang yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Maksudnya secara tidak langsung Rasulullah menyatakan engkau akan membersamaiku kelak. Dan ini merupakan busyra atau kabar gembira dari Rasulullah tentang diri Abu Dzar. Tentang diri Abu Dzar bahwasanya dia pasti masuk surga. Ya, Rasulullah di mana? Ya di surga. Maka engkau akan membersamaiku wahai Abu Dzar di surga. Ini berkenaan sekali lagi dengan sahabat Nabi yang masuk, sekali lagi sahabat yang dikenal. Kita ini yang repot. Ya. Kalau pepatah Arab menyatakan kullun yadda'i waslan bilaila, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap atau banyak orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila maksudnya orang yang terkenal. Sedangkan Laila mengaku tidak kenal sama kita, sama orang yang ngaku kenal kepadanya. Ini perumpamaan ini disebutkan ketika orang mengaku-ngaku kenal dengan orang tenar, orang yang ya terkenal, baik yang dalam hal kesolehan ataupun tidak, tetapi orang terkenalnya itu tidak kenal kepada orang yang mengaku kenal dengannya. Mudah-mudahan kita tidak demikian tentunya, karena kecintaan kita dilandasi dengan iman yang berupa pembenaran ya, dan juga amalan-amalan yang mendukungnya. Ketika kita menjaga sholat 5 waktu kita, ini juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita membaca, menelisik sirah nabawiyah, ini juga bukti kecintaan kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga tentunya yang namanya kecintaan itu akan bertambah dan tumbuh ketika kita mengetahui banyak hal tentang orang yang kita cintai. Semakin kita banyak mengetahui tentang Nabi alaihissalam, maka kecintaan kita kepada beliau juga akan bertambah.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta seorang hamba umumnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Hal ini dikarenakan Allah memilih Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan pilihan yang sangat selektif. Dengan pilihan yang sangat selektif. Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberitahukan kepada kita umatnya, innallaha astafani, atau innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih, menyeleksi dari putra Ismail itu turunan Kinanah. Lalu Allah memilih dari Quraisy sebagai yang terbaik dari Kinanah. Lalu Allah memilih Bani Hashim yang terbaik dari Quraisy. Lalu Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini bentuk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya, di mana Nabi sendiri alaihi salatu wassalam juga sebagaimana dinyatakan oleh Allah pada surah Al-Ahzab ayat 6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sesungguhnya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, sedangkan istri-istri beliau adalah ibunda kita semua. Istri-istri beliau siapapun adalah ibunda bagi kaum muslimin. Makanya tidak boleh menikahi salah seorang dari mereka setelah wafatnya beliau, karena seseorang tidak mungkin menikahi ibunya. Begitu pula kaum mukminin tidak dibolehkan atau dilarang untuk menikahi ummahatul mukminin setelah sepeninggal beliau. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah digandeng oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau aku cintai, ya. Sungguh engkau aku cintai setelah kecintaanku kepada orang tuaku dan keluargaku dan anak istriku. Kemudian Rasulullah meluruskan pernyataan Umar, la ya Umar, tidak wahai Umar, tidak sempurna keimananmu, tidak lurus keimananmu sebelum engkau menjadikan aku lebih dari orang tuamu, lebih dari anak istrimu, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Kemudian Umar radhiyallahu anhu langsung pada saat itu juga menyatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya ralat. Kalau dengan bahasa kita, saya ralat. Sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, orang tuaku maupun diriku sendiri. Kemudian Rasulullah menyatakan, al-ana ya Umar, sekarang ini imanmu wahai Umar sempurna. Imanmu sekarang dengan pernyataanmu ini berarti sudah top, sudah sempurna, ya sudah, ya bulat. Kemudian yang kedua, bukti keimanan seorang mukmin atau cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membenarkan segala yang disampaikan oleh beliau. Karena ini termasuk prinsip keimanan kepada Nabi alaihissalam dan pilarnya, yaitu juga bukti pembenaran kita akan kemaksuman Nabi, terjaganya Nabi kita alaihissalam,
dari campur aduk hawa nafsu ataupun bisikan setan, yaitu dengan membenarkan segala yang disampaikan Nabi. Ketika Allah menyatakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang yang ketika terbenam, sungguh sahabat kalian tidaklah tersesat, tidak pula keliru, dan apa yang diucapkannya tidaklah timbul dari hawa nafsunya. Ucapannya itu hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan beliau Allah jaga dengan ayat ini. Lisan beliau tidak pernah tergelincir dengan turunnya ayat ini. Allah sucikan dari ketergelinciran. Kemudian juga beradab di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai bukti kecintaan kita, yaitu beradab di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau mungkin sebagian kita berpikir atau bertanya-tanya, iya kalau Rasulullah masih hidup, sekarang Rasulullah sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, bagaimana ini? Maka jawabannya adalah bahwasanya di antara bentuk adab kita kepada beliau ketika beliau telah wafat adalah saat namanya disebut kita bersalawat kepadanya. Saat nama beliau disebut adalah kita bersalawat kepadanya, karena Rasulullah menyatakan al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang namanya orang pelit itu, orang bakhil itu adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, jadi al-bakhir bukan hanya orang yang pelit, bukan hanya yang tidak mengeluarkan zakatnya yang wajib ataupun ditambah dengan yang sunnah berupa sedekah dan infak, tetapi ketika nama Nabi alaihissalam disebut dia juga tidak bersalawat kepada beliau alaihissalam. Kemudian bukti kecintaan kita yang keempat adalah ittiba', mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berpegang teguh dengan sunnah atau petunjuknya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengampuni kalian, mengasihi kalian. Allah akan mencintai kalian pula dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini otomatis. Dan dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam itu ada yang fard, ada yang fadl, ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang berupa hal-hal keutamaan atau kemuliaan, atau sunnah ya. Yang wajib misalnya ketika melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan ya apa yang beliau kabarkan, itu yang wajib-wajib, sunnah yang wajib-wajib. Adapun yang fadl atau keutamaan atau kesempurnaan adalah ketika kita bertanya tentang atau membaca bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara makan minum Nabi, kemudian kita praktekkan bagaimana kezuhudan Nabi, kemudian kita praktekkan, maka itu juga bagian dari ittiba'. Dan subhanallah, di antara juga yang sampai getol dalam ittiba' yang sunnah atau fadl ini adalah sahabat yang dikenal
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau begitu getolnya dalam mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Pernah beliau melaksanakan umrah bersama Nabi. Ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah, sepeninggal Nabi, beliau berhenti di satu tempat, kemudian pipis di situ, yaitu buang hajat. Ditanya oleh sahabat yang mengiringinya, kloternya, teman seperjalanannya, kenapa Anda nunggu sampai di tempat ini baru buang hajat atau pipis? Beliau mengatakan apa? Karena dulunya Nabi pernah pipis di sini. Wah, sampai segitunya sahabat Ibnu Umar. Padahal ya tidak wajib seperti ini. Ya, tapi begitu getolnya dalam mempraktekkan sunnah Nabi alaihissalam, mengikuti jejak Nabi alaihissalam, sampai urusan sekecil itu pun dilakukan. Ya. Dan beliau alaihissalam meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang benderang, seperti yang diungkapkan, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Dalam muqaddimah khutbah ini biasanya disebutkan bahwasanya Nabi meninggalkan umatnya malamnya seperti siangnya, saking terang benderangnya yang namanya hak yang disampaikan oleh Nabi, tidak menyimpang darinya kecuali binasa. La yazighu anha illa halik. Maka dari itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah petunjuk Nabi alaihissalam, janganlah kalian membuat kebid'ahan, janganlah kalian membuat tambahan atau pengurangan dalam agama, karena ajaran Nabi kalian telah cukup sempurna. Karena setiap amalan tanpa tuntunan Nabi itu adalah kesesatan. Nah, yang kelima, bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bertahkim kepada ajaran beliau, yaitu berhukum dengan ajaran Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Artinya apa? Ketika bertahkim itu adalah bukti kita menerima sepenuhnya aturan Nabi SAW. Ketika menjadikan aturan syariat beliau dari Rabbul Alamin sebagai pemutus perkara kita, itu bukti keimanan kita dan juga bukti kecintaan kita. Allah sendiri menyatakan pada surah An-Nisa ayat 65, Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabb kalian, demi Rabbmu wahai Muhammad, pada hakikatnya tidak beriman mereka itu sampai menjadikan engkau sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, yaitu menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara. Bila ada perselisihan di antara kaum mukminin, kemudian mereka tidak merasa berat hati, ya, tidak merasa summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati berat hati, ya, dalam keputusan Nabi terhadap keputusan yang beliau berikan. Nabi memutuskan misalnya al-khilafatu fi Quraisy,
Kekhilafahan itu pada Quraisy, yaitu pada kaum Muhajirin. Kaum Ansar sami'na wa ata'na. Tidak ada yang protes. Berat apa berat? Berat itu. Ketika juga pembagian ghanimah, misalnya, ini contoh-contoh praktek dari sahabat. Ketika pembagian ghanimah, sebagian sahabat, pemuka sahabat yang senior, yang besar, sahabat itu ada yang tidak dikasih bahkan oleh Nabi bagiannya. Yang lain dikasih, bahkan yang baru-baru mu'allaf justru dikasih kambing satu lembah. Berapa ratus itu? Ini peternak kambing ini. Mana ya? Satu lembah berapa kambing? Ya, ratusan atau bahkan bisa tembus 1000, ya kan? Itu dikasih oleh Nabi Alaihissalam. Di mana dengan pemberian itu mengokohkan imannya. Dia pulang ke kaumnya kemudian mengatakan, berimanlah kalian wahai kaumku kepada Muhammad, kepada risalah Muhammad, fa innahu yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Sesungguhnya dia memberi pemberian orang yang tidak takut bangkrut, tidak takut jatuh miskin. Dengan pemberiannya itu Rasulullah SAW kokohkan imannya. Adapun sahabat yang seniornya, Nabi tidak khawatir, makanya tidak dikasih pada beberapa momen. Nah, maka dari itu sekali lagi di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi Alaihissalam adalah dengan bertahkim, menjadikan syariat tuntunan beliau sebagai rujukan pertama dan utama kita. Dibolehkan kita kerjakan, dilarang kita jauhi, selesai. Kemudian bukti yang keenam adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong beliau serta ajarannya. Kalau membela dan menolong beliau di saat hidup sudah dibuktikan oleh para sahabat. Bahkan juga hatta pembelaannya dengan ajaran dan tuntunannya juga yang diwariskan kepada generasi berikutnya sudah teruji. Namun kita juga tak kalah ujiannya. Bukan kemudian ketika Rasulullah wafat pembelaan kepada beliau berhenti, tidak. Sekarang dengan banyaknya atau dengan era digital seperti ini, bukti cinta yang satu ini juga diuji kita. Ketika misalnya ada kasus pelecehan kepada Nabi Alaihissalam, karikatur, apa yang kita perbuat? Apa yang kita perbuat? Dengan apa yang kita bisa? Membuat status, membuat ya status, baik itu di WA, di mana, di FB, di IG, yang menyatakan misalnya pembelaan terhadap Nabi Alaihissalam. Juga tulisan-tulisan, artikel, ini bagian dari pembelaan kepada Nabi Alaihissalam yang kita mampu. Kalau kita punya kekuasaan, ya kita misalnya surati kedutaan Denmark, kedutaan Denmark misalnya, kalau kita bisa melakukan itu, pokoknya kita tidak diam dalam membela Rasulullah SAW. Begitu pula syariatnya, bila dilecehkan, termasuk wacana Islamfobia. Bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Alaihissalam adalah kita membelanya, menyebarkan Islam yang benar, yang sesuai dengan ajaran beliau Alaihissalam. Tunjukkan keindahan Islam pada diri kita, pada tulisan-tulisan kita, dan contoh-contoh konkret baik di masa lalu maupun di masa sekarang.
Dan termasuk yang banyak mendapat pujian dari para dai pada saat kemarin, misalnya salah satu negeri Teluk yang tadinya dituduh juga sebagai apa, Islam fundamentalis dan lain-lain, kemudian mereka tunjukkan nilai-nilai Islam berupa pemuliaan tamu meskipun kafir, dan juga bagaimana keindahan Islam melalui salatnya, melalui adzannya yang memang subhanallah mereka persiapkan dengan matang. Termasuk juga membela para sahabat Nabi, juga seperti membela Nabi. Ketika membela sahabat, berarti kita membela sahabat siapa? Sahabat Nabi, berarti juga membela Nabi, seperti itu. Karena Nabi berpesan mewanti-wanti, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, atau la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah salah seorang dari kalian mencaci satu dari sahabatku, apalagi semua. Sesungguhnya andai salah seorang dari kalian, yaitu kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah menginfakkan sebesar gunung Uhud? Mustahil. Gunung Uhud itu panjang berapa kilo? 7. Ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan 10 dengan buntutnya. Nah, itu 10 kilo, kalau ditimbang berapa? Kalau diwujudkan emas seperti itu, ya, kemudian kelak di akhirat, di timbangan Allah, di mizannya Allah, ketahuilah, maka itu tidak menyamai satu mud yang diinfakkan salah seorang mereka, tidak pula separuhnya. Jadi kalau ada generasi selain sahabat, termasuk kita berinfak sebesar emas sebesar gunung Uhud, ditimbang dengan infaknya sahabat satu mud kurma. Satu mud kurma berapa? Paling 50.000, ya kan? Satu gin, satu takaran 2 ini. Di sisi Allah lebih berat yang kurma ini dibandingkan yang emas Uhud. Wala nasifah, tidak pula separuhnya. Ya subhanallah, itulah keutamaan sahabat. Maka jangan sampai kurang ajar kepada satu sahabat pun. Jadi kalau ada kelompok di luar ahlus sunnah melecehkan sahabat, maka di sini termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW, termasuk melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara sikap kaum mukminin yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah cinta kepada mereka dan Allah ridho, apa yang Allah nyatakan pada surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah kaum muhajirin dan ansor, yaitu orang yang soleh, orang yang beriman pula, itu mereka berdoa, ya Rabb, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman, dan jangan engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini doanya orang yang generasi yang soleh sesudah sahabat tabi'in maupun sampai kita hendaknya menggunakan doa ini juga.
Hendaknya berdoa dengan doa ini, yaitu ya Allah, jangan Engkau jadikan ya kedengkian di hati kami atas orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Termasuk membela Rasulullah alaihissalam adalah ketika membela keluarganya, istri dan putrinya. Membela para istri Nabi yang merupakan tadi apa? Ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Imam Malik rahimahullah menyatakan, barang siapa mencela Abu Bakar, maka ia pantas dihukum cambuk. Siapa juga yang mencela Aisyah, maka ia pantas untuk dibunuh. Ini kata Imam Malik. Kemudian ada bertanya, mengapa demikian? Imam Malik menjawab, barang siapa mencela mereka, maka ia telah mencela Al-Quran, karena Allah berfirman agar tidak menyebarkan berita bohong mengenai Aisyah. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Janganlah kalian, Allah memperingatkan agar kalian jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini turun berkenaan dengan pembebasan atau penyucian citra Aisyah radhiyallahu anha yang terfitnah. Maka Allah katakan jangan ulangi perbuatan menyebar desas-desus yang keji seperti itu selama-lamanya. Jangan kalian ulangi jika kalian beriman. Berarti kalau mengganggu istri Nabi, apalagi sepeninggal beliau dan mereka, ini juga imannya dipertanyakan. Kalau ada kelompok di luar Ahlussunnah yang mencela salah satu dari sahabat Nabi, dari istri Nabi alaihissalam, berarti juga mencela siapa? Mencela suaminya, mencela Nabinya alaihissalam. Maka imannya cacat kalau tidak bisa atau tidak mau dikatakan imannya buyar, imannya hilang. Nah, kemudian yang ketujuh, membela ajaran atau sunnah Nabi alaihissalam juga termasuk kecintaan, bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan sabda-sabda beliau, menyebarkan contoh-contoh praktek sunnah beliau alaihissalam, di mana beliau juga memberikan kabar gembira, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Semoga Allah memberikan kenikmatan pada orang yang mendengar sabda kami, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Berapa banyak orang yang diberi berita lebih paham daripada orang yang mendengar langsung ya. Berapa banyak orang yang diberi berita lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Nah, berapa banyak dari tabi'in misalnya yang bisa Allah bukakan pengetahuan atau Allah ilhamkan kepadanya sehingga apa? Mengeluarkan faedah dari satu hadis Nabi sampai 40 faedah misalnya. Ibnu Hajar rahimahullah misalnya, bukan tabi'in, bukan tabi'in, tapi generasi setelah itu, jauh ratusan tahun. Beliau atas izin Allah tentunya dibukakan bagi beliau misalnya satu hadis tentang Nughair itu, tentang sahabat kecil yang menangis karena burungnya mati. Dari hadis ini, hadis peristiwa kecil, ya kan, Ibnu Hajar mengeluarkan faedah 40 faedah. Dari mana? Wallah, begitulah Allah bukakan.
ya, pengetahuan bagi beliau. Kemudian juga di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah menyebarkan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya di sini adalah menyampaikannya jika kita telah memenuhi, mengerti betul ayat tersebut, sebab nuzulnya, kemudian maknanya yang dituju apa, setelah tahu betul, bukan kemudian mendengar ayat, buka terjemahannya salah lagi misalnya. Bukan seperti itu, tapi yang dimaksud di sini untuk menyampaikan satu ayat ketika kita memahami betul makna ayat tersebut, sebab nuzulnya, perkataan para sahabat ataupun hadis yang mendukungnya dan seterusnya, yaitu fikih ayat tadi, baru kemudian kita menyampaikannya. Demikian, silahkan adzan barangkali itu.
Muhammad. Baik, kita lanjutkan sedikit di sini satu hadis yang berkaitan dengan hadis tadi dari sahabat Anas. Tadi dari Abu Dzar, sekarang dari Anas, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, matas sa'ah?" Wahai Nabi Allah, kapan kiamat? Ya, ini diantara keanehan kalau datang ya, orang asing atau sahabat yang tidak bersamai Nabi, biasanya dari pedalaman, sahabat Badui, ya, tiba-tiba datang dan bertanya tentang kiamat. Kok keburu? Ya. Wa ma'adatta laha. Apa kata Nabi? Terus kamu tanya-tanya kiamat ini, apa persiapanmu? Modalmu apa? Ma'adattu laha min kabir illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan yang matang, persiapan yang besar untuk kiamat ini. Cuma modalku cinta Allah dan Rasulnya. Allah. Kemudian kembali Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Jadi hati-hati nih kalau salah ngefans, kalau kayak sekarang ini istilahnya, antum yang sebut loh ya, bukan saya. Keliru ngefans kepada orang-orang fasik. Misalnya, apalagi kafir, jangan sampai ya. Orang yang fasik dari kaum ini saja jangan, penyanyi meskipun muslim jangan. Ya. Bintang atau apa istilahnya, jangan ngefansnya kepada Rasulullah dan sahabat. Itu yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Itu yang akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Karena al-mar'u ma'aman ahab. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya soal kecintaan itu harus tepat menempatkannya. Karena orang Arab pernah mengatakan wa minal hubbi maqatal. Dan di antara kecintaan itu ada yang sampai berdarah-darah, ada yang sampai membuat nyawa melayang. Iya, kalau nyawa melayangnya karena Allah dan Rasulnya, kecintaan sahabat kepada Allah dan Rasulnya, itulah keberuntungan yang nyata. Dengan jihad mereka, dengan pengorbanan mereka. Kalau kemudian kecintaannya kepada hal-hal yang remeh-temeh, seperti yang disebutkan tadi, orang-orang fasik apalagi orang-orang kafir, naudzubillah. Mau antum dikumpulkan dengan si A atau si B, di mana kira-kira tempatnya? Kalau orang kafir itu ya di neraka, naudzubillah. Kita hendaknya berlepas diri dari yang demikian. Maka Anas menutup riwayat tadi dengan mengatakan, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami ashadda mimma farihu yawma idzin. Kata Anas, aku tidak pernah melihat kaum muslimin gembira sesudah mereka memeluk Islam seperti kegembiraan mereka pada hari itu ketika Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Ini dianggap sebagai karunia yang luar biasa. Kecintaan kepada Nabi alaihissalam akan membawa mereka ke surga. Kecintaan tidak butuh harta yang oleh sebagian besar mungkin sahabat tidak punya, tidak butuh biaya, ya kan? Karena membaknya atau tempat
dasarnya adalah iman, dan semua sahabat memilikinya, dan insya Allah kita juga termasuk yang memilikinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukir yang namanya iman itu di hati kita. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, berikan kecintaan kepada kami tentang iman ini, dan ukirlah itu di hati-hati kami, dan bencikanlah kami kepada kekufuran, kefasikan, dan pelanggaran, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang cerdas, memilih orang-orang yang lurus dalam hidupnya, istiqomah dalam keislaman dan keimanannya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.